Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IT Center Jogja. Apa itu prakerin, PKL, OJT, PSG, ataupun magang? Jadi, pengertian yang tadi itu prakerin itu hampir semua sama. Prakerin adalah praktek kerja industri, yaitu latihan kerja. Intinya, semuanya adalah latihan kerja. Adik-adik harus membantu pekerjaan yang ada di tempat adik-adik prakerin, membantu pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Misalkan perusahaan itu adalah perusahaan dealer motor atau bengkel motor. Jadi adik-adik harus membantu. Jika adik-adik berada PKL di bengkel motor, maka adik-adik harus membantu servis motor yang ada di bengkel itu. Misalkan lagi adik-adik PKL atau prakerin di pabrik roti khusus buat jurusan tata boga. Jadi adik-adik harus membantu membuat roti yang ada di perusahaan itu. Jika adik-adik PKL atau prakerin di IT Center Jogja, jadi adik-adik harus membantu pekerjaan kami di bidang IT. Namun, sebelum adik-adik membantu pekerjaan kami di bidang IT, jika kalian prakerin di IT Center Jogja, kalian akan mendapatkan berbagai fasilitas. Yang pertama, adik-adik akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Kenapa harus mendapatkan pelatihan dulu? Karena biar adik-adik tidak kaget dengan pekerjaan kita. Pelatihannya pun gratis. Pelatihannya seperti apa sih? Yang pertama, pelatihannya adalah editing video, editing audio, dan desain grafis. Pelatihan kedua adalah pembuatan web dinamis dan statis, pembuatan hosting dan domain, web sekolah dan toko online, web instansi, web organisasi, dan web pribadi. Yang ketiga adalah pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis interaktif, animasi kartun, game edukasi, berbasis audio visual, dan kuis interaktif. Yang keempat adalah pembuatan aplikasi Android, pembuatan aplikasi berbasis desktop, pembuatan game Android, pembuatan game 2 dimensi dan 3 dimensi, pembuatan game berbasis desktop. Tambahan pelatihan lainnya adalah pembuatan animasi dan film kartun, aransemen musik dan pembuatan musik, rekaman, pembuatan blog dan web online, pembuatan TV online, pembuatan radio online, pembuatan aplikasi perkantoran, aplikasi pendidikan, pembuatan SMS gateway, pemrograman. Kemudian untuk yang hardware dan yang berhubungan dengan jaringan, perakitan PC dan laptop, servis laptop dan PC, instalasi OS dan aplikasi, pengenalan jaringan Cisco, Linux, dan web server, servis power supply, servis hard disk dan flash disk, dan pengenalan aplikasi jaringan lainnya. Itulah daftar pelatihan sebelum kalian membantu mengerjakan pekerjaan kami. Oke, kita kembali ke tujuan prakerin ya. Tujuan prakerin PKL, PSG, OJT, atau magang adalah 1. Memperkenalkan siswa di dunia usaha. 2. Menumbuhkan sikap profesional kepada siswa untuk memasuki dunia kerja. Nomor 3. Meningkatkan daya kreasi dan produktivitas siswa. Yang keempat, yaitu meluaskan pandangan siswa terhadap jenis-jenis pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Yang kelima, yaitu meningkatkan keterampilan dan skill siswa sesuai dengan jurusan kalian atau kompetensi kalian. Yang keenam, yaitu melatih siswa untuk berlatih mandiri, prihatin, dan dewasa. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan kualitas siswa untuk berlatih menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 8. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Ke-9, dapat mengembangkan pelajaran yang diperoleh di sekolah. Ke-10, membandingkan kemampuan yang diperoleh di sekolah dengan yang dibutuhkan di dunia kerja. Selanjutnya, yaitu masalah-masalah yang sering dihadapi
siswa-siswa prakerin pada saat prakerin di dunia kerja. Ini merupakan permasalahan yang sering dihadapi anak-anak PKL atau anak-anak prakerin saat prakerin di dunia kerja. Oke, yang ini kita sudah teliti dari tahun 2007 sampai sekarang. Yang pertama, kadang siswa prakerin di tempat yang tidak sesuai dengan jurusannya atau kadang pekerjaannya kurang cocok dengan jurusannya. Yang kedua, banyak siswa yang disepelekan dan nganggur-nganggur. Yang ketiga, banyak siswa yang hanya santai-santai saja terus-menerus. Banyak siswa yang terkadang hanya disuruh ke sana kemari tanpa ada kerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Nah, ini beberapa contohnya. Misalkan di stasiun TV, berharap siswa bisa ikut pegang kamera, namun ternyata hanya disuruh ngulur-ngulur kabel atau menata kabel saja, membawakan barang ke sana kemari, membuat artikel setiap hari, hanya melihat editing videonya, bahkan terkadang hanya disuruh menunggu di depan atau jadi penonton. Misalkan di percetakan, berharap bisa ikut desain cover, stiker, spanduk, kalender, undangan, ternyata hanya disuruh guntingin stiker dan melipat undangan. Hanya disuruh ngangkat-ngangkat barang ke sana kemari, duduk-duduk saja di depan dan menata buku ke sana kemari. Misalkan lagi yang di kampus, malah ceritanya di sana mereka hanya disuruh nginput data terus, disuruh fotokopi, duduk-duduk di lab komputer saja, bukain pintu, menyapu, dan terus-menerus tanpa ada kerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Memang enak sih di kampus bisa narsis dan foto-foto. Masa iya mau narsis selama 3 bulan sampai 6 bulan? Kan sayang waktu kalian dibuang-buang. Misalkan di toko atau tempat servis, sama, kadang hanya disuruh mengisi nota, menjaga tamu, membelikan makanan, dan hanya duduk-duduk di depan. Kadang tidak diikutkan dalam servis, disuruh melihat saja, malah santai-santai, akhirnya lama-lama bosan. Tapi ingat ya, tidak semua tempat PKL atau tempat prakerin seperti itu. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang baik dan sadar edukasi. Jadi kalian harus pinter-pinter dalam memilih tempat prakerin. Mengapa harus memilih tempat prakerin yang tepat dan bagus? Berikut pertimbangannya. 1. Sayang sekali loh waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Misalkan hanya santai-santai saja di tempat PKL. Lebih baik di sekolah malah ada pelajarannya. Yang kedua, kasihan juga orang tua kalian yang sudah membiayai selama kalian prakerin. Yang ketiga, kasihan juga kalian sendiri jadi tidak punya pengalaman yang baik selama prakerin, malahan bisa kecewa di akhir cerita. Jadi bagaimana sih caranya mencari tempat prakerin yang baik? Jadi kalian tidak harus prakerin di IT Center Jogja. Kalian bisa lihat tipsnya untuk mencari tempat prakerin yang bagus. Bagaimana caranya? Nomor 1, mau prakerin dimanapun itu tidak masalah. Yang penting ditanyakan dulu pekerjaannya apa saat kamu PKL di tempat itu, sesuai dengan jurusan kamu atau tidak. Yang kedua, membandingkan tempat PKL. Jangan hanya cari satu tempat, carilah sebanyak-banyaknya. Kalian bisa membandingkan di tempat A, tempat B, tempat C, tempat D. Kalian bisa membandingkan di situ fasilitasnya apa, dapatnya apa, pekerjaannya apa. Seperti itu. Yang ketiga, yaitu carilah tempat PKL yang dekat dengan daerah kalian. Itu pendapat pribadi saya ya, biar mengurangi ongkos biaya hidup. Yang penting harus ditanyakan dulu sesuai dengan jurusannya atau tidak, agar kalian tidak menyesal di akhir. Nah, itulah tips mencari tempat prakerin. Langkah-langkah jika kalian mau prakerin di IT Center Jogja. Yang pertama, mendaftar ke sekolah yang sudah bekerja sama atau yang sudah MOU. Contohnya, misalkan ini dari SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Berikut adalah sekolah-sekolah yang kakak kelasnya sudah pernah PKL di sini. Silahkan kalian bisa lihat videonya ya.
Selanjutnya, kalian bisa mendaftar melalui WA. Silahkan bisa lihat di deskripsi. Yang ketiga, kalian juga bisa langsung mendaftar ke kantor kami. Sebelum datang ke kantor kami, silahkan bisa menghubungi WA yang ada. Setelah sudah mendaftar, kalian akan mendapatkan surat balasan diterima. Setelah kalian diterima, tinggal melakukan prakerin atau PKL. Kalian sudah bisa PKL sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati antara sekolah dan IT Center Jogja.
penjelasan pada saat kalian prakerin atau PKL di IT Center Jogja. Yang pertama, harus mematuhi aturan yang ada. Yang kedua, membantu mengerjakan proyek-proyek pesanan dan pekerjaan kami. Namun, untuk pekerjaan ini akan disesuaikan dengan keinginan kalian. Jadi, nanti akan dibagi bidang-bidangnya sesuai dengan minat kalian. Jika kalian memilih bidang game, maka pekerjaannya kalian membuat game, membantu mengerjakan proyek game. Misalkan bidang yang kalian pilih adalah syuting video, maka kalian membantu proyek pesanan video. Jika kalian memilih bidang rekayasa perangkat lunak, maka kalian membantu mengerjakan proyek web, aplikasi Android, aplikasi perkantoran, dan berbagai pemrograman. Misalkan kalian memilih bidang komputer dan jaringan, berarti pekerjaannya nanti kalian akan membantu pekerjaan kita di bidang komputer dan jaringan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video berikut. Video berikut adalah video hasil pekerjaan anak-anak yang prakerin di IT Center Jogja. Silahkan ditonton videonya ya, karena lumayan panjang. Dan jangan di-skip, karena video ini penting untuk referensi pemilihan bidang buat kalian.
Setelah kalian memilih bidang dan memantapkan benar-benar itu yang kalian suka, segera laporkan ke pihak sekolah atau guru untuk meminta persetujuan agar tetap aman ke depannya. Pastinya kalian sudah memilih bidangnya kan? Jika PKL-nya berhasil, kalian akan mendapatkan fasilitas berikutnya. Nomor 1, sertifikat sebanyak 9 sertifikat. Sedangkan untuk yang nomor 2 dan selanjutnya, silakan kalian bisa lihat video berikut.
Udah jadi Pak. Baru lampunya Pak. Udah jadi Pak. Karena ia berhasil melarikan diri dari terkaman harimau. Di tengah perjalanan, ia merasa sangat kelelahan. Dame, I love you, Dame. I know you're Video. Yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا ku merasakan kehilangan salam ansharu ahlal kalam Zainuddin Ihtiram.
itulah tadi penjelasan PKL atau prakerin di IT Center Jogja yang langsung datang ke kantor kami. Jadi prakerinnya di tempat kami langsung ya, seperti yang ada di video tadi.